Cek, suara saya jelas ini. Dea Valentin. Jelas, Pak. Saya coba cek sound dulu. Sekarang pukul 10. Jumlahnya berapa ini? Kita tunggu ya, masih kurang. 43, 45. Ambil jalan kita absen ya. Zahra Aulia. Hadir, Pak. Adip Wicaksana. Hadir, Pak. Arif Gabrin Tarigan. Hadir, Pak. Adrian Pardomuan. Hadir, Pak. Desia Melia. Hadir, Pak. Dian Hardianto. Hadir, Pak. Dina Habibatina. Hadir, Pak. Fani Nuriska. Fauzan Yusuf. Hadir, Pak. Itu hari Kamis itu ya, Nuriska wajib hadir wisuda ya, Fauzan ya. Iya, Pak. Besok swab di Pramita. Berarti apa? Saya coba asinkron kasih video pembelajaran. Eza Vergi. Linda Setiabudi Hadir, Pak. Anugrah. Hadir, Pak. Francisca Putri Palero. Hadir, Pak. Faza Salsabila Wahyu. Hadir, Pak. Ivan Setiawan. Saya random nih. Rizky Amalia R. Dan Setiawan hadir, Pak. Ya, Rizky Ainul Zahro. Hadir, Pak. Rahmat Rashid. Rosi Aulia. Hadir, Pak. Rasya Hidayah Tridevi. Baik ya, sudah lumayan. Baik, kita Hadir, mulai. Pak. Umi Nur Latifah. Hadir, Pak. Thomas Rocky Rogan dan Nenggolan. Hadir, Pak. Oke, ya. Baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini tanggal 5 Oktober ya, hari Selasa. Kita mulai jam 10. Masuk kepada gauge block dan jangka sorong. Kalibrasi beberapa dimensional ya. Jangka sorong kita belum masuk kepada penggunaan gauge block ya kemarin. Secara umum telah disampaikan. Sekarang kita coba penggunaan gauge block sebagai standar. Dalam hal ini kita akan coba melihat dalam video pembelajaran juga setelah saya jelaskan semuanya apa yang menjadi prinsip utama dalam kalibrasi jangka sorong atau dikenal dengan kaliper ya, kaliper, sigmat dengan standar gauge block. Kemudian kita akan melihat bagaimana gambaran secara umum kalibrasi gauge block itu sendiri ya, dengan tentunya dengan gauge block reference ya. Sudah hadir semua ini, saya minta interaktif. Baik, sebagai pendahuluan kita berbicara bagaimana di awal tentang konsep ketidakpastian. Pada prinsipnya kita harus memilih model matematis yang akan kita gunakan di dalam kalibrasi. Dalam menentukan model matematis bisa dilihat untuk persamaan model matematis yang ditunjukkan pada poin 1, poin 2, poin 3. Bisa nggak kita ambil salah satu sebagai model persamaan matematis kita? Bisa ya? Ini semua penjabaran daripada rumus dasar prinsip dari muai panjang. Jadi ada perubahan panjang mula-mula yang dipengaruhi oleh faktor suhu.
dengan koefisien muai bahan yang tertentu. Kalau kita membandingkan dua alat dibandingkan, pasti punya material yang berbeda ya. Koefisien muai yang berbeda ya, muai 1, muai 2. Kalau kalian membuat secara umum, misalkan K, di sini udah ada ya, koreksi itu standar dikurangin alat pada pembacaan koreksi KI misalkan. Secara umumnya K, standar dikurangi alat. Kalau kalian buat secara akumulatif, itu hasilnya akan sama. Akan sama dengan persamaan yang ada di bawah ini. Hanya saja kalau kemarin secara umum saya jabarkan secara akumulatif, terkoreksi di standar, terkoreksi di alat. Ini kalau dijabarkan lagi, disederhanakan, kita ingin mencari perbedaan panjang. Mula-mula L1 dan akhir ya. Ketika ada perubahan suhu, di sini jelas delta T dikali alfa panjang pertama. Di sini ada kan? Di sini koreksi awal penunjukan awal antara standar dengan alat, kemudian alfa. Nah, ini penurun penyederhanaan dari rumus di atas. Sampai di sini pun kalian benar yang ketiga ini udah kalian bisa gunakan. Nah, ada lagi yang memilih persamaan model matematis. Ini nomor 3, sebenarnya penerusan dari penjabaran dari penyederhanaan, ya kan? Koreksi penunjukan dan koreksi suhu aja nih selesai. Nah, ini sudah terkoreksi atau dibuat secara akumulatif. Kalau dia standar dikurangin alat, panjang mula-mula standar karena ada perubahan suhu, jadi panjang sesungguhnya itu berapa kalau ada perubahan suhu di standar. Begitupun di alat. Ketika ada perubahan, gunakan rumus ini. L sama dengan L0, L mula-mula, standar berubah. Itu sama nanti penurunan rumusnya akhirnya seperti ini juga. Terkoreksi dengan suhu. Dengan koefisien muai bahan tertentu. Malah lebih detail di sini. Nah, ini di terhadap standar kalau ini langsung terkoreksi suhu dengan terhadap standar. Standar dikurangi alat. Tapi kalau mau dijabarkan secara akumulatif seperti ini bisa. Malah ini selain dari ini bisa P bisa L ya. Ini simbol aja panjang standar, panjang alat itu. Nah, alat aksen itu berarti maksudnya apa? Panjangnya setelah perubahan suhu, kalian mencari koreksinya, panjangnya berapa karena ada perubahan suhu. Gimana kalau ada faktor lain, misalnya standar dipengaruhi oleh sertifikat kalibrasi, masih terkoreksi lagi dengan U95. Nah, penyederhanaan ini ya jadi 1, 2, 3. Cuma kita melihatnya dia masih terkoreksi lagi nih, karena dari mekanisme pengukuran. Pelaksanaan pengukurannya dia secara mekanik ya, makanya sehingga dia ada koreksi mekanik. Koreksi pembaca, misalkan dia agak sulit melihat resolusi daripada suatu sigmat ya, atau Kernel kaliper, dia berbentuk skala nonius maupun skala utama, sehingga dia perlu menambahkan masih terkoreksi lagi dengan keterbatasan resolusi, kemudian dengan terkoreksi dengan secara mekanik ketika kita membandingkan di posisi gauge blocknya masuk ke dalam, keluar ke dalam, apa di tengah, itu akan berpengaruh pada pengukuran. Jelas ini ya, jadi penyederhanaan rumus, kemudian kalau bicara secara umum sebenarnya bisa kalian coba jabarkan ini. Koreksi standar dikurangin alat. Standar ini sudah terkoreksi suhu dengan rumus, misalnya kita menyebutnya LS, panjang standar, ada perubahan suhunya dengan koefisien muai bahannya dari standar itu kan beda dengan yang
ditambah dengan yang dibandingkan. Nah, ini tinggal dikurangin panjang alat. Alat itu juga berubah karena faktor koreksi suhu, sehingga dijabarkan dapatlah persamaan nomor 3 ini hanya terkoreksi suhu dan penunjukan standar dan alat, apalagi tambah U95 standar. Kebanyakan ada yang menganggapnya 0 pada saat pembacaan titik 0 dianggap U95-nya 0 pada mas. Tapi kalau dia punya nilai sertifikat kalibrasi, dia terkoreksi berapa gitu, maksimalnya berapa. Berarti satu pun secara umum masih bisa dikatakan dipilih sebagai model matematis. Nomor 2 lebih lengkap. Dilihat secara keseluruhan apa saja yang mempengaruhi. Kalau dibuat diagram fishbone, berarti dia faktornya nggak cuma dari alat, nggak cuma dari standar, ada lagi yang sudah pasti di alat dan standar semacam resolusi, ya kan, ketidakpastian. Tapi dilihat dari konstruksi dari pengukurannya, mekanik, terkoreksi mekanik, terkoreksi cara pembacaannya dari alat maupun dari ini. Makanya ada koreksi mekanik dan koreksi keterbatasan resolusi pembacaan alat, kemampuan daya baca alat. Terus sampai situ jelas ya. Jadi yang saya sampaikan mau modelnya secara umum seperti ini, nanti dijabarkan penyederhanaan rumus, jadinya seperti ini juga boleh. Terhadap standar juga boleh, terhadap dilihat dari dua sisi sudut pandang standar dan alat juga bisa. Yang lain kenapa nggak video on nanti? Jelas ya sampai di sini ya? Jelas, Pak. Oke. Kita bisa dilanjut ya. Resumenya ya tadi, pilih planning kita mau pilih model matematis ya disesuaikan dengan kemampuan faktual. Bicaranya secara ideal, faktual, disajikan mana yang sesuai dengan kemampuan lab kita. Persamaan model mat 1 kah, 2, 3, ya. Tapi tetap prinsip dasar dari pengukuran panjang, pengukuran luas, volume juga, muai ruang juga. Kalau ini kan kita bicaranya muai panjang. Ini jangan sampai rumus dasar muai panjang ini kita tidak tahu. Sehingga nanti kalau dijabarkan akan terkoreksi dengan suhu panjang setelah di suhu N. Suhu yang di preferensi standar 20 derajat kalau untuk gas block ya. Jadinya kalau ada perubahan suhu berapa L di standar, panjang di standar, di panjang di alat juga gitu. Baru dijabarkan, diturunkan, dapatnya juga sama 1, 2, 3 ini. Ada yang menggunakan persamaan model 3 sesuai dengan kemampuan LED hanya terkoreksi suhu. Ada yang melihatnya ini secara keseluruhan. Ini bicara koreksi ya, yang arahnya ke kedekatan dengan nilai sebenarnya. Ada yang masih terkoreksi lagi dengan terkoreksi mekanikal dan terkoreksi keterbatasan resolusi. Nanti kalau bicaranya U95, yang nomor 2 pasti sumber-sumbernya lebih lengkap lagi kan. Jadi ada yang menjadi terkoreksi dari penunjukan standar maupun alat, terkoreksi lagi. Itu di U95 itu juga menjadi faktor sumber ketidakpastian lagi gitu. Jadi ada sumber-sumber yang arahnya nanti kita mencari koreksi yang dalam arti kedekatan dengan sebenarnya dengan kepresisian juga dengan tipe A, tipe B nanti U95-nya kita lihat keberulangannya sampai kepada tipe B-nya itu faktor-faktor ini yang mempengaruhi faktor suhu, faktor mekanikal, faktor resolusi, faktor keterbatasan skala, pembacaan skala. Kalau mau ditambahin kesalahan paralak, kalau mau ditambahin lagi drift, kalau alat itu sudah nah itu kalau tadi kita hubungan dengan pertemuan kuliah sebelumnya tentang konsep ketidakpastian pengukuran. Nah, sehingga kita tadi yang terpenting apa yang menjadi catatan di dalam membandingkan konstruksi
Secara umum, kita harus melihatnya, memandangnya instrumen ukur dibandingkan dengan objek ukur yang sebagai standar gas block karena nilai akustisnya lebih tinggi. Instrumen ukurnya dia berupa digimatic caliper pembacaan skalanya dibandingkan dengan yang vernier caliper yang bukan digimatic. Itu kesalahan paralel lebih yang berpengaruh di dalam pengukuran. Nah, sehingga kita memandang alat ukur, PS objek ukur, kemudian kita juga akan saya juga akan menyampaikan, akan dikenalkan bagaimana membandingkan gas block dengan gas block reference, objek ukur dengan objek ukur. Nah, itu sebagai pendahuluan. Kita mulai dengan pengenalan gas block. Tadi harus kita lihat klasifikasinya gas block, konstruksi, jenis, dan pemeliharaan. Ini terkait dengan klasifikasi ketertelusuran ya. Ada yang tahu ketertelusuran? Itu kita lihat dulu sejarah gas block dulu. Sejarah gas block itu ditemukan oleh ahli mesin Swedia ya pada tahun 1896. Ini Carl Edvard Johansson. Digunakan sebagai standar pengukuran yang paling praktis. Itu ada yang terbuat dari metal, tungsten karbid, dan keramik. Nah, nanti kita lihat di video pembelajaran yang menggunakan gas block terbuat dari metal dan keramik ya. Kita punya video 3, video kalibrasi jangka serong dengan kaliper checker ya. Nanti kita juga menggunakan kaliper checker, pakai gas block juga ada video pembelajarannya, dan membandingkan gas block dengan gas block reference. Tertelusur ke satuan SI melalui kalibrasi optis ya. Jadi ada measuring machine secara mesin optis ya. Kalau udah bicaranya gas block harus dikalibrasi dengan yang lebih tinggi lagi sehingga kita mengenal ketertelusuran gas block mulai dari grade K, grade 0, grade 1, 2 ya sampai kelas standar. Nah, ini ketertelusurannya harus dijaga. Yang kita gunakan sebagai standar. Nah, ini tadi secara gambaran ya, mulai dari primer standar, gas block interferometer, reference standar, gas block grade K, itu nanti dengan menggunakan gas block komparator ya, mesin measuringnya, working standar, ini yang kita pakai di laboratorium. Kemudian sampai measuring instrumen ya, jangka sorong, mikrometer ya, diagram ketelusuran pengukuran panjang. Jadi kita mengkalibrasi jangka sorong itu kita lihat nilai yang terdapat di sertifikat hasil kalibrasi dari standar yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan gas block grade 1, kita lihat sertifikat hasil kalibrasi dia terkoreksi berapa dan dengan nilai U95 itu sampai kepada nilai koreksi teknik dan tertelusur. Ya jadi memenuhi persyaratan yang bisa dikatakan telah dikalibrasi dengan alat yang lebih standar dengan dibuktikan sertifikat hasil kalibrasi dari standar yang di sini yang kita pernah bicara ya. Sertifikat ada cuman udah bertahun-tahun nggak pernah dilakukan kalibrasi ulang gitu. Udah 10 tahun ini sertifikat kalibrasi di lab-lab kita ya, banyak juga yang memang dia kecenderungan dengan alat ini lebih lama ya untuk masa kalibrasinya. Tapi kalau udah puluhan tahun, ini perlu dilakukan kalibrasi ulang. Apalagi kemarin yang dipelajari perlu dilakukan pengecekan antara. Saya coba mengingat-ingat kembali apa yang penting di dalam pengukuran ya. Pengecekan antara itu kalau gas block setelah dikalibrasi ulang antara kalibrasi berikutnya awal masuk, setelah dikalibrasi masuk ke lab kita ambil data lagi ya. Kita ambil data dengan pengulangan tertentu, nanti di tengah-tengah antara kalibrasi ulang perlu dilakukan pengambilan data lagi, itu pengecekan antara. Di dalam pengendalian mutu, bisa juga nanti kita mencoba untuk beberapa interkomparasi. Kalian juga harus mengenal yang sudah pernah saya sampaikan, mulai dibiasakan dengan istilah-istilah yang ada di dalam kewajiban laboratorium menjaga nilai yang baik ya.
kemampuan yang baik dari alat. Sehingga kita mengenal standar ya, ada gas block reference, mana yang mau kita jadikan standar, gas block komparator, gas block reference dikali dengan primary standar ya, selalu gitu ya, ada tingkatannya. Primary ke standar gas block dikalibrasi dengan gas block interferometri ya, di tingkatan standar. Ini juga sebagai gas block komparator nanti kita kenalkan apabila kita ingin mengkalibrasi antara gas block yang metal dengan gas block yang keramik misalkan. Kita menggunakan TESA. Ini di lab kalibrasi Jakarta, PPMB udah ada ya TESA ini ya, kita punya ya. Di DITMET kita punya, ini jenis-jenis daripada gas block ya. Dilihat dari koefisien muai bahannya beda-beda ini ya. Ada yang dari keramik, ada yang dari metal ya, jenis gas blocknya. Jadi kalau suara saya terputus disampaikan. Nah, kita juga harus mengenal kalau kita mengukur dengan kapasitas yang banyak, yang besar, sehingga memerlukan kombinasi gas block. Sehingga kita mengenal istilah ringing ya, disatukan gas blocknya. Jadi nanti merupakan satu nilai kepastian juga ya. Pengaruh dari ringing ini, pastikan permukaan balok ukur bersih. Lakukan penekanan pada bagian yang sudah bertumpangan. Untuk balok tebal, mulai dengan posisi bersilangan. Ada caranya, lalu putar. Ada tekniknya. Untuk balok tipis, mulai dari ujung lalu geser. Ada balok tipis, kan ukuran-ukuran dari objek ukur itu yang sudah ada nilainya. Nanti ada yang tebal, tipis, sesuai dengan kapasitas atau nominal panjang. Nah, untuk balok tebal mulai dengan posisi bersilangan lalu diputar. Untuk balok tipis mulai dari ujung lalu digeser. Untuk dua balok tipis gabungan balok pertama dengan lalu gabungkan balok kedua kemudian lepaskan balok tebal. Nah, ini trik-trik supaya mengurangi, meminimalisir ketidakpastian ringing. Ini dari gambaran ini kita lihat bagaimana handling dari yang ketebalan berdasarkan ketebalan. Ada yang perlu diputar dengan ketebalan tertentu ya. Ada tekniknya tadi secara sekilas di atas sudah digambarkan bagaimana kita melakukan pengukuran apabila kita mengkombinasi dua atau lebih gas block yang digunakan. Kemudian pemeliharaan gas block juga perlu dilakukan ya, supaya nilainya tetap terjaga. Pastikan gas block selalu dalam keadaan bersih. Nggak sembarangan ya memegang gas block ya, sama dengan kalian memegang massa dengan kelas yang E1, E2 ya kan. Kalau yang di kelas timbangan yang buat di pasar ya mungkin beda ya. Kalau untuk sama nih yang untuk kelas E1, E2 itu tidak memegang dengan tangan telanjang. Setelah menggunakan gas block, bersihkan dengan menggunakan semuis atau kain ya, kain lembut. Bila tidak dengan lapisi gas block dengan minyak anti karat. Nah, ini perlu ya perawatannya ya untuk menjaga selain tadi pengecekan antara ya nilai data ya dari hasil kalibrasi ulang. Perawatan seperti ini dengan beberapa peripheral yang dibutuhkan itu harus dibersihkan dengan minyak, dengan kain yang nggak sembarangan ya, kain lembut. Direkomendasi menggunakan mineral spirit. Sebelum ringing pastikan gelas sudah bersih, harus bersih dulu. Bisa menggunakan Arkansas stone ya. Oke. Ini bagaimana kita memelihara gas block ya gambarannya ya. Bisa dilihat. Nah, ini ada tata cara ya, standar spesifikasi di dalam yang dibutuhkan untuk menjaga atau memelihara dari gas block tersebut. Ini bisa dibaca ya spesifikasi standar yang ada. Nah, kemudian ya sebelum kita membandingkan, melakukan kalibrasi, konstruksi umum, kita mulai coba untuk menjabarkan. Di kuliah sebelumnya sudah disampaikan secara umum ya, konstruksi jaka sorong, ada yang digimatik, ada yang mekanik biasa. Sehingga kita mulai kaliper adalah peralatan ya yang digunakan untuk mengukur jarak antar dua sisi yang berhadapan secara simetris. Nah, ini ada jenis-jenis kaliper ya, dibedakan menjadi Vernier kaliper ya, yang bentuknya secara mekanis, transmisi mekanis, dan yang digimatik kaliper. Kemudian ada yang dial kaliper ya, dial bentuknya seperti ini. Ada 3 jenis kaliper yang perlu kalian ketahui.
Berdasarkan ketelitiannya, ada yang ketelitian 0,02, 0,05, 1/128 inci. Ini nanti ada skala Nonius ya, nanti kita lihat skala Nonius dan skala utama. Di skala Nonius itu sebenarnya dari jumlah skala aja udah ada merupakan ketelitiannya. Misalkan 50, 1/50-nya berapa ketelitiannya. Misalkan ada skala di skala Nonius, bisa terlihat untuk melihat ketelitian daripada jangka sorong. Nah, ini fungsinya untuk mengukur benda kerja pada bagian luar, bentuk kubus, persegi panjang, bujur sangkar, mengukur benda pada bagian dalam, pipa bulat segi 4, mengukur kedalaman lubang, ya, mengukur ketinggian benda yang bertingkat. Ini fungsi daripada vernier caliper atau yang dikenal dengan sigma, squid mat, mistar geser, ya. Kemudian ini jenis pengukuran ini dilihat dari secara bagian keseluruhan ya. Keseluruhan nanti kita lihat secara bagian keseluruhan bekerja. Ini tinggal kita melihatnya eksternal bagi siapa gitu kan. Kita mengukur bagian eksternalnya, internalnya bagi benda yang diukur atau eksternal bagi alat yang untuk mengukur gitu. Istilah aja ya, kalian nanti bisa melihat bagian dalam, diameter luar dan dalam, sehingga kita perlu membedakan konstruksinya ada yang eksternal dan internal. Ini kita lihat diameter daripada uang ya. Kemudian untuk kedalaman ya, di sini ada bisa kita lihat yang bergerak mengukur kedalaman dengan skala Nonius tertentu dan skala utama. Ini juga sudah disampaikan ya secara sekilas konstruksi untuk kaliper. Memang kuliah sebelumnya untuk konstruksi gas block yang belum ditampilkan, yang belum disampaikan. Ini juga sudah disampaikan ya, ketelitian yang terbagi 0,02 mm, 0,05 mm, dan 1/128 inch. Ini bagaimana cara pembacaannya ya. Kita harus melihatnya ada skala utama dan skala Nonius ya. Skala utamanya di sini yang berhimpit di angka 9 ya. Dengan ketelitian 0,02. Sudah tertulis ya 0,02, maka dia 9 plus 0,26. Yang terbaca adalah 9,26 mm. Atau ketelitian bisa juga jumlah skala di skala Nonius. 1, 2, 3, 4, 5 dikali 10 1/50 sama dengan 0,02. Nah, ini contoh yang kedua ya, bisa dilihat ya, mudah ya. Kalian juga sudah sering menggunakan jangka sorong dengan ketelitian yang sama 0,02. Ini 0,05. Kita lihat 0,05 seper. Ini jumlahnya 2 dikali berapa ini? Agak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 1/20 ya. Ketelitian 0,05. Dengan skala utama yang berhimpit 9 mm, berarti 9,3 dikali yang berhimpit di angka 3 ya. Jadi ketelitian adalah 0,053 dikali 0,05, 0,15, sehingga yang terukur adalah 9,15 ya. Bisa dicek lagi ya, ini gambarnya kurang jelas ya. Kemudian ini yang ketelitiannya 0,05 masih sama. Nah, ini contoh penggunaan jangka sorong ya untuk ketebalan kanvas kopling, mengukur ketebalan kanvas kopling ya dengan dan konstruksi yang berbeda. Nah, kita mulai bagaimana sekarang masuk kepada kalibrasi kaliper atau jangka sorong dengan menggunakan standar adalah gauge block kelas 1 nih ya. Ini sebagai deskripsinya, titik ukur maksimum 100 mm. Ini model persamaan matematis ya yang dijabarkan lebih detail ya. Menunjukkan standar dan yang diukur pada titik tertentu. Ini yang terkoreksi suhu. Ya. Penurunan rumus tadi udah jelas ya. Dari persamaan muai panjang tadi, kemudian ini yang terkoreksi
karena keterbatasan resolusi jangka sorong, ini koreksi karena pengaruh mekanik. Nah, ini lebih lengkap ya. Nah, kondisi laboratorium yang dipersyaratkan 20 plus minus 2 untuk lab dimensi ya. Ini ada 3 kali pengulangan, dirata-ratakan dapat 100,117 ya. Mudah ini ya. Bila dianggap suhu gas block, nah ini berarti yang tadi pengaruh suhu 0 semua itu ya. Koreksi suhu deltanya tadi kita lihat di rumus ini 0. Jadi tinggal penunjukan aja nanti. Koreksi gas block juga 0. Sehingga jadi tinggal penunjukan alat dan penunjukan standar dan penunjukan alat. Sehingga dapatlah koreksinya. Ini untuk mencari koreksi antara jangka sorong dan gas block. Nah, apa aja nih sumber-sumber ketidakpastian? Kemarin kita mengenal konsep ketidakpastian dengan fishbone ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 cabang ya. Ketidakpastian gas block sendiri, pengaruh temperatur, resolusi jangka sorong, pengaruh mekanik, repeatability jangka sorong. Ini ketidakpastian gas block untuk kelas 1 dengan panjang nominal 100 dengan toleransi ya. Makanya dia pembaginya, lihat distribusinya dia apa? Dengan koefisien sensitivitas 1 ya. Koefisien sensitivitas ini bisa juga nanti tidak harus menurunkan. Nanti ada yang diketahui nilai, tinggal kita koefisien muai, misalnya koefisien muai panjangnya diketahui. Kita bisa tadi berdasarkan persamaan yang ada di atas nih ya, kita tinggal mengalihkannya aja. Kalau memang sudah diketahui ya, koefisien muai panjangnya diketahui, kita akan bisa mengetahui nilai sensitivitas secara langsung ya dari perhitungan. Kemudian ketidakpastian standar ya, pengaruh mekanik. Sebentar, ketidakpastian baku maksudnya gini, ketidakpastian perlu dibagi dengan distribusi terdistribusi dengan akar 3 dia. Pembaginya akar 3. Untuk ini pengaruh mekanik ya. Pengaruh mekanik setelah dibagi dengan akar 3 dia dikatakan sebagai ketidakpastian standar atau baku untuk pengaruh mekanik jangka sorong. Cakup gaya tekan pada saat pengukuran, ya flatness dari pengukuran ukur, sejajaran, ya kan pada saat pelaksanaan pengukurannya seperti apa ya, ketegak lurusan posisi pengukuran sebagai sumber ketidakpastian ya. Repeatability sudah jelas, ini ketidakpastian tipe A dari beberapa kali pengulangan, 3 kali pengulangan didapat nilai standar deviasi 29 mikrometer ya. Dan dia setelah dipembaginya akar 3 karena dia jumlahnya 3 kali pengulangan ya. Sudah menjadi ketidakpastian bakunya 17 mikrometer. Semua diarahkan kepada ketidakpastian baku ya kan. Lalu nanti UC gabungannya. Ini UC gabungannya dengan faktor kecakupan dia ditetapkan 2. Mungkin karena labnya sudah standar ya. Ya ada ketentuan tertentu yang sudah langsung tidak perlu dilihat lagi seberapa derajat efek kebebasan efektifnya. Dia ditetapkan nilai K, faktor cakupannya adalah 2. Ini biasa di lab Direktorat Meteorologi ya, K-nya sama dengan 2. Dianggapnya sebagai lab standar yang dijaga mulai dari suhunya ya, kondisi laboratorium, kondisi peralatan standarnya. Semua dijaga sehingga dia menetapkan faktor cakupannya K sama dengan 2. Nah, dengan UC gabungan yang diperoleh tadi dari beberapa kepastian baku ya, setelah dibagi dengan distribusi akar berapa yang dipembaginya, kita dapat UC gabungan sehingga kita memperoleh ketidakpastian diperluas sebesar 0,073 mm ya, itu signifikan figure ya. Nah, yang berarti angkanya ada 7 dan 3 ya, 2 angka. Ini di dalam penulisan harus terlihat itu signifikan figure. Sehingga laporan hasil kalibrasi bisa dalam bentuk seperti ini. Atau biasanya K plus minus U95. Pada panjang nominal 100 dia koreksinya berapa? Minus 0, ya, 0117
plus minus U95-nya kan, sebenarnya 0,0073 milimeter. Ini coba ditambah dikurangi, nah dia berarti nilai benarnya ada di antara rentang ini ya. Itu sekilas ya, dalam laporan kalibrasi. Kemudian saya akan menunjukkan juga bagaimana mengkalibrasi gas block dengan gas block reference ya. Sambil lihat jam juga saya. Oke. Jadi prinsip kalibrasinya aja membandingkan yang dikalibrasi gas block reference dengan gas block dengan panjang yang nominal yang sama ya. Objek ukur dibandingkan dengan objek ukur yang punya nilai tertentu, apalagi dengan akurasi yang ini sangat tinggi ya dua-duanya ya. Tetap harus yang kalau kalibrasi yang dijadikan reference dia mempunyai tingkat akurasi yang lebih baik, kemampuan alat yang lebih baik. Gas block standar dengan kelas terjun lebih tinggi dari gas block yang akan dikalibrasi ya. Nah, kita membandingkannya gas block dengan gas block reference itu dengan catatan kelas penelitiannya lebih tinggi dari gas block yang akan dikalibrasi. Nanti juga kita menggunakan komparator dengan daya baca 0,01 mikrometer. Jadi nanti kita menggunakan komparator juga ya. Sama kalau kalian ingin kalian membayangkannya kalau di besaran massa ya. Kalian ingin membandingkan, kalian harus ada komparator timbangannya juga ya. Dengan dua anak timbangan yang kelasnya satu lebih tinggi dari anak timbangan, nah, sama ini. Cuman bedanya ini komparatornya untuk panjang, besaran panjang ya. Bisa menggunakan TESA, measuring machine yang ya sudah canggih ya, udah detek sampai mikrometer ini. Kemudian kita perlu juga termometer dengan ketelitian pembacaan 0,1 karena dia dipengaruhi oleh muai terkoreksi oleh suhu ya, muai panjang ya. Ini gas block juga supaya nanti faktor debu juga harus dibersihkan dengan wash bensin ya. Pengaruh nanti di ketinggian apabila tidak dibersihkan ya gas blocknya ya. Sekian mili aja debu yang ada di dalam gas block itu pengaruh di dalam pengukuran. Makanya kita perlu sarung tangan kain supaya debu itu tidak menempel di gas blocknya. Menggunakan pinset, ini butuh keterampilan juga ya. Belum tentu saya bisa menyampaikan ketika melaksanakan kalibrasi saya lebih teliti ya. Itu butuh dari latihan berulang kali supaya lebih ini keterampilan lebih banyak kita melakukan kalibrasi kita akan semakin terampil ya. Lagi menggunakan komparator yang sifatnya instrumen mesin ya, sudah otomatis seperti robot, bahan pencucian, penyimpanan gas block, nah, kita harus menggunakan bahan pencucian dan penyimpanan gas block yang tepat ya, dengan persamaan matematis tertentu dia terkoreksi dengan selisih pembacaan, nah, ada selisih pembacaan gas block yang dikait dengan referensi ya, dia terkoreksi lagi ya, standar itu terkoreksi lagi dengan selisih komparator. Nah ini dari persamaan model matematis ya, penurunan dari muai panjang. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi koreksi panjang dari yang dibandingkan ya gas block reference dengan gas block, sehingga kita bisa melihat persamaan model matematis ketidakpastian gabungannya ya dengan koefisien tertentu ya. Komponennya kita lihat dengan koefisien yang tertentu. Nah, ini sudah diketahui semua nanti. Misalkan perbedaan koefisien muai ya dengan itu sudah ada nilainya sehingga nanti nilai koefisien itu dengan sendirinya akan terhitung gitu ya tanpa perhitungan diferensial penurunan yang lebih detail lagi karena sudah diketahui nanti akan langsung dalam nilai perhitungan yang didapat ya. Ini sumber-sumber ketidakpastiannya ada gas block tanda, selisih pengukuran, koefisien muai, gas block reference, deviasi suhu, selisih koefisien muai, dan selisih suhu dari gas block yang dikalibrasi ya. Ini ada dua ya, muai koefisien muainya ada dua komponen. Apabila koefisien muai itu dengan nilai
selisihnya ada 0, sehingga persamaan model matematisnya jadi sederhana ya. Lebih sederhana lagi. Nah, itu mungkin ya. Jadi faktor utama adalah kita menentukan persamaan model matematisnya dulu. Nah, itu mungkin gambaran sekilas dari beberapa penggunaan guest block yang dijadikan standar ya. Kita coba lihat sekarang video pembelajarannya ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Langsung aja kalau ada pertanyaan sambil saya menyiapkan video bagaimana mengkalibrasi gauge block ya, jangka sorong dengan gauge block. Dia ada di Advanced ya, sebentar. Ini karena sebagian sudah diterangkan ya, yang tidak secara detail, sebagian tentang konsep ketidakpastian sebenarnya sama ya, secara umum yang pernah disampaikan, mulai dari penentuan persamaan model matematis, penentuan komponen ketidakpastiannya, distribusinya, sampai kepada penghitung ya, sudah pernah disampaikan, menghitung derajat bebas efektif, sampai dapat faktor cakupan, kemudian kita dapat nilai bentangan, itu sudah disampaikan pada kuliah sebelumnya ya. Ini kepada gambaran umum aja tadi saya sudah sampaikan. Kemudian untuk lebih detailnya kita bisa lihat video pembelajaran ya. Yang pertama, video pertama adalah kalibrasi jangka sorong dengan kaliper checker dulu ya. Sudah kelihatan ini? Rifani, Irfan? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Ya, sudah, Pak. Oke. Selamat datang di praktikum kalibrasi jangka sorong analog, mata kuliah sistem pengukuran geometri dan dimensi. Sebelum melakukan pengujian, praktikan wajib menggunakan jas laboratorium dan sarung tangan. Jangka sorong merupakan suatu alat ukur dimensi yang dapat mengukur 3 aspek sekaligus, yaitu pengukuran luar dengan rahang luar, pengukuran dalam pada bagian rahang dalam, dan pengukuran kedalaman benda pada bagian tangkai kedalaman. Dalam kalibrasi jangka sorong, dapat digunakan standar gauge block maupun kaliper checker. Pada praktikum kali ini, kita akan menggunakan kaliper checker. Skala jangka sorong dibagi menjadi 2 bagian, yaitu skala utama dan skala nonius. Ketelitian skala nonius yaitu nilai skala terkecil pada skala utama dibagi dengan jumlah garis skala nonius. Setelah benda diukur, maka pembacaan pertama dilakukan pada skala utama. Kemudian ditambahkan dengan nilai pada skala nonius. Skala nonius yang dibaca adalah garis skala yang sejajar dengan skala utama. Siapkan datasheet atau lembar kerja dan alat tulis. Sebelum melakukan pengujian, catat kondisi awal laboratorium.
pertama pengujian yaitu menguji kelurusan rahang dengan merapatkan rahang jangka sorong dan melihat apakah ada celah atau tidak. Jika rahang lurus, maka dapat dilakukan kalibrasi dengan kaliper checker pada setiap nominal kaliper checker hingga titik maksimum jangka sorong. Kita akan mengkalibrasi jangka sorong dengan titik maksimum 150 mm. Pengujian eksternal dilakukan dengan menjepit kaliper checker. Pengujian internal dilakukan dengan menggunakan sisi dalam dari checker.
pengujian 3 kali naik dan 3 kali turun. Setelah pengujian, catat kondisi akhir laboratorium. Kemudian, bersihkan area kalibrasi dan kembalikan alat pada tempatnya. Berikut ini adalah pengolahan data kalibrasi jangka sorong. Sumber ketidakpastian pengukuran diklasifikasikan menjadi 2, yaitu tipe A dan tipe B. Ketidakpastian tipe A merupakan ketidakpastian yang dievaluasi dengan analisis statistik dari serangkaian pengamatan. Sedangkan ketidakpastian tipe B dievaluasi dengan berbagai sumber informasi selain analisis statistik. Sumber ketidakpastian pengujian jangka sorong dapat diperoleh dari keberulangan pengukuran, resolusi alat, geometris, paralaks pembacaan, ringing gauge block, dan mekanik alat. Pada pengujian, dihitung koreksi dengan persamaan sebagai berikut. Koreksi sama dengan selisih pembacaan nilai antara standar gauge block dan jangka sorong yang dipengaruhi koefisien muai panjang pada temperatur tertentu. Berikut adalah contoh data hasil pengujian dengan pengukuran pada titik ukur 10%, 20%, hingga 100% kapasitas jangka sorong. Ulangan pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali hingga didapatkan nilai rata-rata dan nilai standar deviasi pada tiap titik ukur. Perhitungan nilai ketidakpastian dari setiap sumber ketidakpastian atau UI, koefisien sensitivitas atau CI, derajat bebas efektif atau VF, dan ketidakpastian bentangan pada tingkat kepercayaan 95% ditunjukkan sebagai berikut. Koefisien sensitivitas sama dengan 1 karena diestimasi berdasarkan sumber kesalahan yang berpengaruh ke pengukuran menggunakan jangka sorong. Perhitungan nilai ketidakpastian dari setiap sumber ketidakpastian ditunjukkan sebagai berikut. Ketidakpastian alat ukur jangka sorong diestimasi berdasarkan sumber ketidakpastian standar deviasi, resolusi, geometris, paralaks, ringing gauge block, dan mekanik. Ketidakpastian dihitung berdasarkan jenis distribusi, derajat kebebasan, dan pembagi seperti pada tabel. Kemudian, didapatkan nilai ketidakpastian baku, ketidakpastian baku gabungan, nilai cakupan pada tingkat kepercayaan 95%, dan nilai ketidakpastian bentangan. Kemudian, ketidakpastian pengukuran yang dilakukan diestimasi menggunakan sumber ketidakpastian yaitu ketidakpastian pada titik ukur maksimum jangka sorong, ketidakpastian standar gauge block, selisih suhu antara jangka sorong dan standar gauge block, dan perbedaan koefisien muai antara jangka sorong dan gauge block. Estimasi ketidakpastian dilakukan dengan melakukan perhitungan nilai ketidakpastian pada jenis distribusi masing-masing, derajat kebebasan, pembagi berdasarkan jenis distribusi, dan koefisien sensitivitas. Lalu, melakukan perhitungan ketidakpastian baku gabungan, nilai cakupan, dan nilai ketidakpastian pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil pengujian kemudian dicatat pada laporan kalibrasi, seperti ditunjukkan pada gambar.
Sekian video kalibrasi vernier kaliper atau jangka sorong analog pada praktikum sistem pengukuran geometri dan dimensi. Terima kasih. Baik ya, sebelum kita lanjut kepada kalibrasi selanjutnya, interaktif ya, coba resume kira-kira apa yang bisa kalian resume dari tampilan video sebelumnya tadi. Mangga ya, jadi pada prinsipnya di dalam praktikum itu yang ada dua hal penting ya, kita kategorikan dia pengambilan data dan pengolahan data ya. Dua hal penting tersebut di dalam pengambilan data aja. Nah, resume yang kalian bisa ambil itu apa ya? Dari video tadi yang sudah kita lihat sama-sama. Bagaimana pengambilan datanya? Untuk kalibrasi jangka sorong dengan standar gauge block. Nah, tadi kan menggunakan kaliper checker ya. Dalam pengambilan data, semua besaran, sama prinsipnya semua besaran, mau massa, mau panjang ya. Naik turunnya ya. Jadi yang diukur sampai kepada, naik turun sampai kepada skala maksimal ya. Full scale sampai skala yang maksimal. Dari jangka sorong yang ada ya. Kita mengambil data sampai dari yang terkecil sampai yang maksimal ya. Dengan cara membandingkan secara simetris antara gauge block dengan jangka sorong. Nah, cuman tadi pakai kaliper checker ya. Tetap mau dia menggunakan kaliper checker, mau dia besarannya massa, mau dia besarannya volume, pengambilan data adalah dari yang kapasitas minimum sampai dengan maksimum. Diambil naik turunnya ya, naik dari yang terkecil naik sampai ke tadi kapasitasnya 100 mm apa 150 tadi. Ya kan? Naik 10 yang penting dia naik ya, dari 10% 10%-nya nggak apa-apa. Nah, berapa kali pengulangan tadi? 5 kali, Pak. 3 kali boleh nggak? Boleh, Pak. 1 kali boleh nggak? Tidak. Tidak, Nah, Pak. 1 kali Tidak, juga Pak. bukan berulang ya. Berarti kalau semakin banyak pengulangannya ya di prinsip pengukuran berulangan itu, berarti semakin bagus ya. Kalau kalian mau 10 kali lebih bagus itu. Nah, Anda lebih konsep pengukuran apa? Saya kembali lagi nih yang dasar-dasar dulu nih ya. Mau kalibrasi apa? Lebih banyak pengulangannya dia, kita lebih yakin ya kepresisiannya ya. Apalagi kalau hasilnya itu dekat dengan nilai sebenarnya dengan pengulangan yang banyak. Nah, itu terkait dengan nanti kalau di pelayanan memang ada analisisnya ya. Kita mau berapa kali dan ini terkait dengan kecepatan pelayanan ya. Kecepatan pelayanan ini. Tapi kalau untuk kebutuhan analisis, apalagi menggunakan tool statistik ya, ada yang menggunakan SPSS kalau untuk pengecekan antara. Dan statistik itu ada data minimal ya. Ada sampai yang diambil sampai 60 kali data, minimal 30 data ya. 60 data. Pengulangan itu data-data yang dihasilkan. Ya, tergantung tujuan. Nah, jadi kuncinya adalah keberulangan adalah kita ingin melihat seberapa simpangannya kan, minimal 3 ya, minimal 3. Yang penting kita dapat nilai simpangan bakunya, standar deviasi ya. Tapi ya dari beberapa laboratorium tuh rata-rata yang pelayanan ya, pelayanan itu 5 kali ya rata-rata, ada yang 3 kali, ada 5 kali rata-rata. Tujuannya adalah untuk mendapat nilai keberulangan ya. Itu pengambilan data caranya dari minimum ke maksimum, naik turunnya, histerisisnya ya kan, semakin besar kemudian semakin turun. Itu untuk menggunakan
ya menggunakan caliper checker, checker mau menggunakan gas block juga seperti itu prinsipnya. Besaran apapun kita masa juga seperti itu, kita dari yang kecil sampai yang full scale sampai maksimum ya ambil data. Apalagi yang penting nih keberulangan. Kemudian tadi dari video tadi ya, dari video tadi ya rumus yang dipakai yang mana nih? 1, 2, 3. Ayo coba saya yang jawab. Persamaan model matematis yang dipilih yang mana nih? Yang Fauzan? ketiga bukan, Pak? Yang ketiga ya. Bang. Ya, yang ketiga. Dia hanya dipengaruhi faktor koreksi suhu ya, mengkoreksi penunjukan ya. Dia tidak secara mendefinisikan faktor koreksi dari tapi di sini dia ketidakpastiannya ada ya. Jadi dikoreksi dia tidak detail sampai ke koreksi dari mekanik dan koreksi dari keterbatasan resolusi. Cuman untuk ketidakpastian baik yang persamaan 2 maupun persamaan 3 dia mencantumkan nih dia ada 5 sumber ketidakpastian ya. 1, 2, 3, 4 atau 5 gitu. Jadi nanti akan kuncinya adalah hasil daripada kalibrasi K plus minus U95. Nah ini tergantung kemampuan lab masing-masing kan. Kalau dia faktor koreksinya mau detail seperti nomor 2, ya boleh harus bisa secara logis dipertanggungjawabkan. Mau dia mau ngambil bersama model matematis yang nomor 3 koreksinya ya boleh sila. Ya U95 mau dia lengkap ya. Cuman sampai kalau U95 rata-rata lebih lengkap. Jadi dia kenapa tidak menampilkan koreksi sampai seperti persamaan 2? Karena sudah ada juga alasannya laboratorium sudah masuk ke dalam faktor ketidakpastian yang diperhitungkan gitu. Nah, di U95 dia sudah terwakili gitu. Ada juga yang punya alasan teknis kemampuan labnya sudah terwakili di U95. Jadi faktor mekanik, faktor resolusi sudah masuk di U95. Ada juga yang detail baik koreksi maupun di U95-nya. Nah, jelas ini ya. Nah, dilihat dari mereka menilai kemampuan lab masing-masing. Kalau sudah menetapkan 3 sama matematis 3 ya yang lain kalau dalam mengkalibrasi ya sudah dijadikan ketetapan di labnya tersebut ya harus mengikuti 3 semua gitu. Nanti kan pengaruhnya diuji pengendalian mutu ya. Jangan satu pakai yang nomor 2. Boleh yang nomor 2 dipakai sebagai analisis analisis lain gitu boleh. Atau kita mengambil nomor 2 ada yang menganalisis secara umum di nomor 3. Itu pengendalian internal. Nanti arahnya bisa untuk memperbaiki BMC atau untuk memperbaiki alat bisa misalkan faktor mekaniknya dipersempit sehingga tidak berpengaruh ke koreksi misalkan menggunakan alat yang lebih smart misalkan ya banyak cara. Nah, itu sekilas. Kemudian apalagi nih di dalam pengamatan data yang penting ya kadang-kadang saya juga lupa tuh tadi sudah pengulangan sudah perbedaan persamaan model matematisnya sudah apalagi ya. Nah, pengecekan suhu ya, suhu itu di awal di akhir itu penting. Kadang-kadang sebagai petugas tuh sering-seringnya lupa tuh. Langsung dikerjain suhu akhirnya data direkap masuk ke map kendali, ternyata suhu akhirnya tidak tercatat sehingga faktor koreksi suhunya nebak-nebak jadinya. Itu yang petugas sering lalai ya. Nah, jadi dibiasakan dari awal sebelum melakukan pengujian dilakukan pengukuran suhu awal dan suhu akhir ya. Pengaruh di faktor koreksi mulai panjang soalnya. Oke, jelas ya? Ya, mungkin itu yang penting kita lanjut ke video berikutnya sebentar. Sampai sini ada pertanyaan nih? Lanjut ya, video berikutnya ya. Nah, jadi kita stop share screen, kita lanjut yang video selanjutnya ya. Video advance, video. Sampai ini jelas nih gambarnya?
Jelas ya? Udah masuk gambarnya? Sudah, Pak. Ya, oke. Kalian baca di ini di bagian video list bawahnya ya. Catat identitas alat dan kondisi awal suhu dan kelembaban ini biasakan ya, sumbangan kalibrasi. Kalian enak sekarang nih, jadi sudah melalui video instruksi kerjanya ya. Periksa kerataan permukaan ukur jangka sorong ya. Jika ada cahaya yang terlihat di permukaan ya. Lihat konstruksinya ya, ini di dalam rangka melihat konstruksi kelaikan alat sendiri. Ini menggunakan gas block kita ya, tadi menggunakan caliper checker. Ini mulai skala kecil dulu ya. Titik atas, tengah, dan bawah ya. Nah, ini yang kalau pengukuran tunggal, kalau udah profesional, dia titik tengah aja udah, dia bisa nggak beda jauh nanti setelah dirata-ratakan dengan ini yang melakukan 3 kali pengulangan ini ya. Nah, tapi tetap kalau dia profesional, kalau pengukuran tunggal tidak masalah, tapi kalau dia belum profesional, makanya itu adalah kelemahan dari pengukuran untuk tunggal ya, makanya tidak perlu teknik untuk mengukur dengan menggunakan gauge block atas, tengah, bawah. Dilakukan pengukuran sampai kepada skala maksimum ya. Nah, 10% kenaikannya tidak ada perbedaan. Kalau miring juga ya, pengaruh di sudut, makanya perlu dia dinyatakan di dalam sumber ketidakpastian ya, pengaruh dari ketidakpastian mekanik ya, jajaran, posisi tadi ya. Yang sudah profesional mungkin sudut itu pengaruhnya kecil ya, karena dia langsung tegak lurus. Kalau sudah profesional melakukan ukuran gas block, menggunakan gas block. Ini posisinya kita lihat ya, secara mekanik ya, bisa sudut itu pengaruh ya, miringan daripada jangka sorongnya. Ini untuk menggunakan digimatic caliper ya, akan lebih mudah ya dalam pembacaan, beda dengan skala yang analog.
block ini udah ada nilainya ya. Dari yang gas block yang kecil ya, bentuk fisiknya itu punya nilai ya, nilai panjang ya. Nanti tinggal lihat di sertifikat kalibrasi dia terkoreksi berapa ya. Ini tujuannya untuk mengambil data dulu dari nominal gas block yang ada, nanti itu gas block akan terkoreksi ya dengan nilai yang ada di sertifikat hasil kalibrasi gas block. Oke ya, pengambilan datanya itu diambil dari yang minimum ya sampai skala maksimum plus scale 10%-nya kenaikannya boleh. Kemudian apa perbedaan dengan yang sebelumnya apa ini? Dia tidak mengukur kenaikan dan keturunan ya. Histerisisnya bisa diukur juga ya. Itu dalam tadi kenaikan, kemudian posisi dari yang terbesar ya, skala maksimum misalkan 150 mm ya, turun 10%. Terus atas 100 mm tadi yang kapasitas maksimumnya berapa? Boleh dilakukan perhitungan histerisis. Nah, seperti contoh tadi menggunakan kaliper checker, dan boleh juga dilakukan untuk gas block juga ya, bisa ya. Kita lakukan pengulangan dari kapasitas maksimum turun 10%-nya, misalnya kapasitas maksimum 100 mili, 10% 90, 80, 70, 50. Perlu nggak kira-kira tuh? Ada yang bisa jawab? Naik turunnya perlu diukur nggak? Akan beda ya. Jadi kemampuan alat itu ketika dia naik bisa bagus atau justru turun yang bagus gitu. Makanya kita kalibrasi itu
lebih detail segala uji itu, uji histeresis, uji kebenaran, mulai dari kapasitas kecil sampai maksimum itu akan lebih baik ya. Apalagi kalau kalian berbicara nanti massa pegas, makin banyak dia naik dan turunnya, kemampuan pegasnya itu kan sama ini juga ya. Transmisi mekanik dengan digimatik perubahan naik turun itu akan terlihat kemampuan daripada alat juga ya. Perlu dilakukan. Jadi ada beberapa lab yang perlu dilakukan untuk naik turunnya. Di dalam teori analisis itu lebih detail, segala sisi yang diuji itu lebih baik. Sampai uji histeresisnya. Kita lanjutkan ya video ketiga ya untuk kalibrasi gauge block ini. Baik ya, kita lanjutkan ya video ketiga ya untuk kalibrasi gauge block. Yang keramik ya, gauge block yang keramik dengan gauge block referensinya nanti akan dibandingkan. Pertama cara mengukur yang yang belum dibandingkan ya, baru cara mengukur gauge block itu sendiri. Cara prinsip sebelum dihubungkan ke mesin U-shearing mesinnya. Ini sudah mulai membandingkan dengan yang keramik dan yang metal ya. Dengan memposisikan bisa secara otomatis ya. Cara dibandingkan antara gauge block yang metal dengan gauge block yang keramik. Jadi bisa langsung terekam ya di dalam komputer visinya ya. Ya, mungkin itu ya apa nih resumenya untuk kalibrasi gauge block dengan gauge block reference. Ya, jadi ada beberapa site ya di dalam gauge block itu kan, secara fisik ya kita bisa ambil beberapa titik site yang ada di gauge block ya. Senternya kiri kanan baik yang gauge block reference maupun gauge block yang sedang dikalibrasi ya. Nanti datanya direcord ya. Secara pengambilan datanya dilakukan beberapa kali pengulangan. Karena sudah pengolahan datanya sudah input langsung ke mesin measuring-nya. Jadi sudah terekam, nanti langsung muncul nilai. Mungkin itu ya. Ini jadi sudah lengkap ya kalian ya yang sudah saya coba sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Mudah ya, gampang, cukup jelas ya. Saya kira untuk kalibrasi jangka sorong ini pada prinsipnya kita harus latihan ya. Jadi akan lebih mungkin dengan semakin terbiasa, semakin profesional kita di dalam melakukan kalibrasi jangka sorong menggunakan gauge block. Untuk jangka sorong sendiri, kalau ada juga yang tipe yang smart ya, yang dikatakan smart itu instrumen apapun itu dia bisa menampilkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda ya dari smart instrumen itu. Kalau hard itu sudah dua sinyal yang bisa analog maupun digital yang bisa langsung berkomunikasi ya. Nanti ada juga jangka sorong yang perlu bisa dimasukkan dalam satu kabel, dalam kabel datanya juga ada jangka sorong tertentu. Apalagi yang menggunakan measuring machine seperti TESA gitu ya, sudah pasti dia sudah bisa dikendalikan oleh komputer ya. Bahkan sertifikatnya juga bisa langsung di-print, dicetak secara langsung karena pengukurannya menggunakan otomasi ya. Kemudian perlu diulangi yang menggunakan kaliper checker. Apa sudah cukup? Eza Pergi, Adrian.
Video yang untuk kaliper checker perlu diulangi nggak nih? Cukup ya? Terserah mau diulangi lagi. Cukup, Pak. Sudah cukup paham ya? Ada yang lain gimana? Ada pertanyaan? Nanti jam 1 asistensi sudah dikomunikasikan ya. Nanti akan masuk kepada pengolahan datanya. Apalagi yang penting ya? Cukup ya? Ya oke. Karena sudah pukul 12 ya, sini juga sudah masuk zuhur ya. Baik, mungkin itu. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran mahasiswa sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Mohon izin live ya.